Pengirimannya kapan mau di-store? Kiki, uang kos kapan dibayar? Tidak! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic. So what's up guys? Come! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bikin video review konten kreator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai. 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Delapan 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Waduh, senang banget ya Fajriah Hidayati kembali hadir menemani ruang dengar kamu. Dan kali ini kita dalam program Pro 2 Lifestyle teman Pro 2. Wah, ada yang baru nih. Kali ini kita kedatangan tamu dari Balai Bahasa Provinsi Riau teman Pro 2, dan kita bakal ngobrol seru hari ini soal revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Riau tahun 2024. Sudah hadir bareng kita di sini ada narasumber yang kece banget. Oke ya, 1, 2, 3 ini. Halo Bapak. Halo. Iya. Dan para pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru yang bahagia tentunya pada siang hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ini Bapak Hafid Muhsin, benar ya Bapak ya? Iya, betul. Baik, ini sudah bersama kita teman Pro 2, ada Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Bagaimana kabarnya Bapak? Macet nggak tadi dari Panam ke sini Bapak? Alhamdulillah lancar sekali. Dan tadi habis kegiatan di Hotel Pangeran ya. Jadi cukup, mungkin hanya sekitar 7 menit ya dari sini. Oh, sekitar 7 menit? Iya. Oh, karena kebetulan memang dari Hotel Pangeran ya Bapak ya. Betul sekali. Baik. Ini dalam rangka apa sih Bapak tema kita hari ini, revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Riau tahun 2024. Karena revitalisasi ini biasanya kan untuk pohon begitu ya Pak ya. Ini korelasinya ini bagaimana ini Bapak? Seperti apa ini? Iya, ini ingin saya sampaikan kepada para pendengar setia, pemirsa setia di RRI Pro 2 ya Pekanbaru, bahwa saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi memiliki salah satu program prioritas yang sudah diluncurkan melalui Merdeka Belajar episode ke-17, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, pemahaman tentang revitalisasi bahasa daerah itu tentunya bagaimana kita menumbuhkan kembali ya, semangat dan motivasi ya para penutur muda di Indonesia pada khususnya untuk mencintai ya, untuk menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa ibu. Ini yang tentu menjadi semangat kami agar bahasa daerah yang menjadi kekayaan bangsa kita tidak punah gitu. Oh, iya betul Bapak. Karena memang sekarang bahkan anak-anak TK itu tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia tapi sudah bahasa asing juga ya Bapak ya. Betul. Jadi bahasa daerah sepertinya semakin hari semakin ya bisa dibilang tertinggal karena nggak keren gitu ya Bapak. Nah, ini gambaran umum kegiatannya ini sebenarnya seperti apa nih Bapak? Ya, jadi revitalisasi bahasa daerah ini memang secara umum ya, karena merupakan program prioritas yang digagas oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang pertama adalah bagaimana
kita melakukan upaya dengan kolaborasi. Baik. Ya, artinya kita menyatukan gagasan, visi dan juga rencana ini dengan pemerintah daerah. Oh, baik. Karena tentu sejatinya bahwa amanah dalam rangka untuk revitalisasi bahasa daerah ini juga adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Baik, berarti yang terlibat pemerintah daerah juga termasuk ya, betul, Bapak? Ya? Betul. Jadi kami mencoba pada hari kemarin malam melakukan aktivitas rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten serta komunitas lembaga adat Melayu Riau dan juga para komunitas dan maestro. Wah. Serta akademisi. Bagaimana menyatukan mereka semuanya ini dalam satu gerak langkah yang sama untuk melestarikan bahasa daerah di sini. Wah, berarti akan menyasar ke kabupaten juga, Bapak. Betul. Daerah mana saja yang akan terlibat? Nah, pada kesempatan tahun ini, dan memang menjadi salah satu sasaran tahun pertama ya di Riau, karena ini merupakan tahun ketiga. Jadi Kementerian Pendidikan sudah mengawalinya sebenarnya sejak tahun 2021 yang diawali di 3 provinsi, yaitu di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang waktu itu kita melakukan revitalisasi terhadap 5 bahasa daerah. Baik. Nah, kemudian di tahun 2022 berkembang menjadi 13 provinsi untuk 39 bahasa daerah. Itu di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 kita tingkatkan lagi kepada 26 provinsi dengan 72 bahasa daerah. Dan tahun ini merupakan tahun ketiga secara masif kita lakukan di 38 provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah, dan termasuk diantaranya satu adalah bahasa Melayu Riau ini. Wah. Nah semalam dalam kesempatan koordinasi kita sasar pada 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Kampar, kemudian Indragiri Hulu, kemudian Kepulauan Meranti dan Dumai. Wih. Nah, di 3 inilah yang kami harapkan nanti program RBD di Riau akan berhasil dengan baik. Pak, kenapa 3 kabupaten ini, Pak? 4 kabupaten. Oh, 4 kabupaten. Iya. Kenapa 4 kabupaten ini, Ya, Pak? tentu ini dilandasi dari hasil koordinasi. Jadi setelah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan beberapa kabupaten yang ada, kemudian dengan lembaga adat Melayu juga, dengan dinas pendidikan, dengan dinas kebudayaan, kemudian disepakati tahun ini menyasar ke 4 kabupaten tersebut. Baik. Nah tentu pertimbangannya tentu adalah bagaimana tingkat vitalitas bahasa di 4 kabupaten itu yang memang kondisinya perlu dilestarikan. Baik. Artinya bukan berarti kabupaten lain tidak perlu ya. Mungkin di 4 inilah yang mungkin pada saat ini berdasarkan hasil koordinasi, komitmen bersama, 4 itulah yang akan kita lakukan. Ya baik. Gitu. 4 inilah yang cocok ya untuk jadi sasaran RBD tahun 2024. Nah, untuk rangkaian ataupun tahapan kegiatannya seperti apa ini Bapak dari awal sampai akhir? Nah, ini yang perlu sahabat Pro 2 ya, RRI yang perlu ketahui bahwa kegiatan ini memang kita lakukan secara masif ya. Kemudian juga dinamis dan juga kolaboratif. Jadi diawali tadi pertama adalah koordinasi dengan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, ya, komunitas dan sebagainya. Yang kemudian setelah ada koordinasi punya kesepakatan yang diharapkan hari ini tadi malam sudah masing-masing pihak menandatangani fakta integritas untuk atau komitmen bersama untuk menyelenggarakannya. Itu sebagai sebuah kesepakatan yang bagus ya. Kemudian setelah itu nanti akan disepakati bagaimana penyusunan modul ya, modul-modul pembelajaran terhadap bahasa daerah ini. Terhadap bahasa daerah. Setelah modul disusun akan dilakukan namanya BIMTEK bagi para guru-guru di 4 kabupaten tersebut yang terpilih. Nanti ada sekitar 251 guru master atau maestro atau guru utama yang nanti akan kita bimbing secara teknis ya dalam sebuah paten. Itu di tahap ketiga.
di tahap keempat ini yang sebenarnya penting dalam prosesnya. Guru-guru di masing-masing kabupaten itu yang sudah diimbaskan oleh guru-guru master ini, mereka akan mulai praktik pembelajarannya di sekolah-sekolah. Baik. Nah, namun bukan seperti pelajaran yang lain ya. Ini dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Oh. Dan ini dalam bentuk forum aktivitas yang membahagiakan, yang disukai oleh anak. Oke. Jadi nanti pengimbasannya adalah dalam bentuk lomba. Baik. Gitu. Ini dia. Karena saya sempat baca di sini ya Bapak ya, ada bidang lomba gitu ya kan. Dan ini untuk pembuatan modul atau bahan ajarnya juga sudah sedikit dijelaskan tadi oleh Bapak, bakal dilibatkan guru-guru maestro juga, ada BIMTEK juga baru deh. Ini bentuk lomba. Wah, ini jadi penasaran seperti apa nih Bapak bentuk lombanya? Iya, ini emang lombanya memang kita juga sesuai dengan masing-masing masing-masing daerah ya. Kira-kira lomba apa yang cocok, kemudian yang disukai oleh anak-anak. Nah, namun kami sudah menyampaikan di dalam kegiatan, karena ini sudah ada praktik baik di beberapa daerah ya, artinya di 26 daerah di tahun 2026. Kami menyampaikan tidaknya ada 7 lomba. Ada 7 lomba. Ada 7 mata lomba yang selama ini dijadikan sebagai jenis lomba di masing-masing daerah. Wow. Yang pertama ini dalam rangka menumbuhkan kreativitas, kemudian karya sastra, itu ada lomba menulis. Lomba menulis. Cerpen bahasa daerah. Lomba menulis cerpen bahasa daerah. Nah, ini yang tentu kami sangat bangga ya, karena pengalaman yang lalu para anak-anak yang ikut lomba ini memiliki hasil yang luar biasa. Bahkan hasil tulisannya itu sudah kita kurasi, sudah kita nilai, dan sudah kita bukukan dalam sebuah buku antologi cerita pendek anak-anak berbahasa daerah itu. Itu yang kami dorong ya. Jadi tidak hanya sekadar lomba, namun hasilnya akan kita publikasikan. Dan akan menjadi karya yang menjadi bukti bahwa mereka merupakan orang-orang yang hebat ya, anak-anak hebat, yang nanti bisa kita dorong menjadi sastrawan-sastrawan hebat. Gitu. Keren. Kemudian ada lomba apa lagi? Nah, itu lomba terkait dengan sastra ya. Kemudian lomba untuk menulis dan membaca puisi. Menulis dan membaca puisi dalam bahasa daerah tentunya ya. Dan kalau di sini kan di ranah Melayu banyak pantun juga ya, yang saya kira akan menjadi lomba yang menarik nantinya gitu ya. Bener Bapak. Betul. Apalagi kalau misalkan ada grup-grupan gitu ya Bapak ya, lomba pantunnya. Kemudian lomba yang berikutnya adalah lomba mendongeng. Lomba mendongeng. Mendongeng bahasa daerah juga gitu ya. Artinya itu berdasarkan kepada cerita-cerita yang ada di daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Mungkin di sini pasti juga ada ya cerita yang memang memberikan inspirasi, motivasi, petuah, nasihat kepada masyarakat ya, khususnya untuk anak-anak. Itu juga kita lombakan. Kemudian yang juga kita dorong sebagai sebuah industri kreatif adalah komedi tunggal. Komedi tunggal. Atau komedi berdiri ya. Atau stand up comedy. Kalau bahasa anak sekarangnya ya Pak ya. Nah, ini kalau Mbak Jiah bisa membuka ya, membuka medsosnya RBD di beberapa daerah, itu bagaimana kelucuannya anak-anak kecil kita gitu ya, dengan berbahasa daerahnya untuk komedi tunggalnya. Walaupun terkadang kita tidak tahu bahasa daerah setempat ya, yang diucapkan, namun dengan gayanya, keluguannya kita terpingkal-pingkal sendiri jadinya gitu ya. Nah, nanti Mbak Jiah bisa nonton nih pada saat festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat kabupaten ya, atau di tingkat provinsi dengan bahasa Melayu, pasti keren juga ya. Nah, itu yang kita dorong. Kemudian lomba berikutnya adalah pidato. Pidato bahasa daerah tentunya ya, karena kita juga mendorong bagaimana anak-anak tampil berani ya, tampil percaya diri dalam forum-forum formal misalnya, karena ada kegiatan agenda di sekolah misalnya. Apakah itu agenda formal atau informal, apakah itu agenda peringatan hari-hari besar keagamaan atau hari besar nasional ataupun apapun ya, biar mereka tampil. Ini akan menjadi bagus ya. Benar. Dan pasti para juara-juara pidato ini
nanti bisa meneruskan karir Mbak Jiah nih sebagai Aduh. presenter ya, Bener, sebagai amin. bicara, Bener, sebagai bener. mereka luar biasa karena ini pengalaman ya, pengalaman artinya pengamatan kami ya untuk melihat anak-anak kecil itu percaya dirinya luar biasa, berbicara dengan bahasa yang fasih, bahasa daerah, itu mengalahkan orang-orang tua bahkan gitu. Iya benar Bapak. Mungkin mereka juga akan bagus nanti kalau menjadi kader-kader komunikasi gitu, Bapak, ya. betul kepada publik ya, atau bahkan nanti menjadi anggota dewan lah istilahnya. Pandai berorasi gitu. Benar. Kemudian lagi yang keenam nih Bapak. Nah, yang keenam adalah tembang ya, tembang tradisi lah. Di sini juga banyak ya untuk bahasa teman-teman Melayu ya. Ini saya kira juga kalau kita dengarkan irama-irama Melayu kan ada khasnya ya, cengkok-cengkoknya gitu. Ini pasti akan kita dapat gali nih dari anak-anak kita dengan berbagai lomba itu. Pasti banyak disukai. Kemarin saja saya berkunjung ke salah satu sekolah di SD 005 Desa Makmur, Kabupaten Pelalawan. Itu anak-anak kecil bisa tampil dengan narinya yang luar biasa ya, dengan ada sebuah adegan drama gitu yang luar biasa, bermain perannya. Ini keren sekali, artinya mereka sudah punya bakat-bakat terpendam gitu. Sayang kalau misalkan tidak di show ke dunia ya Bapak. Iya ya? betul. Dan satu lagi jenis lomba yang kita dorong adalah lomba untuk membaca dan menulis aksara daerah. Membaca dan menulis aksara daerah. Iya, karena kan ini juga satu hal yang harus kita perhatikan ya Mbak Jiah, karena banyak juga anak kita yang kadang tidak mengenal nih aksara daerahnya gitu ya. Wah. Kalau Mbak Jiah dulu pernah belajar nggak untuk aksara daerah Melayu? Oh, Arab Melayu kalau Melayu, dulu. Benar. Ya. Itu diajarkan di kelas berapa? Masih SD dan sepertinya di tahun ke-4 apa ke-5 saya sekolah itu sudah nggak ada lagi bahasa Arab Melayu itu Bapak. Oke. Dan sekarang gimana? Aduh Bapak lupa sih pastinya ya Pak ya. Lupa ya. Oh, benar. Nah itu yang kita tumbuhkan. Jadi bagaimana kita juga mencintai apa yang menjadi kekhasan ya, khasanah budaya kita dalam bentuk aksara, jangan sampai punah. Jangan sampai nanti anak cucu kita hanya bilang bahwa dulu kita punya loh aksara daerah Melayu, Arab Melayu ya. Seperti apa ya? Mereka malah nggak tahu bentuknya, apalagi membacanya ya. Nanti kita coba tumbuhkan. Nah jadi ketujuh mata lomba itulah yang kita sampaikan kepada masing-masing daerah ya. Namun sekali lagi implementasinya boleh ketujuh-tujuhnya boleh, boleh kurang dari itu juga boleh, atau mungkin di luar itu boleh. Yang penting bagaimana nuansa menumbuhkan kecintaan anak terhadap pembelajaran bahasa daerah tumbuh. Baik, gitu. Bapak menarik di sini ya. Tadi untuk ketujuh lomba ini targetnya sepertinya anak kecil atau bagaimana nih Bapak? Ya, sasaran kita memang untuk satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Iya, karena mereka lah yang kita harapkan menjadi tunas-tunas muda. Yang pertama adalah kita ingin memberikan landasan dulu nih, pondasi dulu kepada mereka untuk mengenal bahasa ibu ya, bahasa daerah. Nah, ibarat sebuah bangunan kalau pondasinya sudah kita tanam dengan kuat gitu ya, nanti anak itu akan kemanapun bahasa daerah akan tetap ada dalam sanubarinya. Masih kenal, masih ingat, masih bisa mengucapkan dan tidak malu-malu lagi gitu ya. Betul. Sehingga dimanapun berada tetap cinta kepada bahasa daerahnya. Wah, berarti ini target utamanya Bapak ya? Betul. Untuk anak-anak cinta terhadap bahasa daerah. Iya. Kemudian target yang akan dicapai sebagai bentuk keluaran dari kegiatan ini apa Bapak? Apakah cuman menumbuhkan rasa cinta bahasa daerah aja terhadap anak-anak atau ada yang lain? Ya, itu tentunya itu hanya sekadar sebagai proses ya. Proses. Bagaimana menumbuhkan inisiatif-inisiatif baru ya dengan pendekatan-pendekatan baru. Nah, tentu target berikutnya atau target akhir dari kegiatan revitalisasi ini adalah bagaimana penutur-penutur muda itu menjadi penutur aktif bahasa daerah. Ya. Baik. Itu yang kita harapkan. Sehingga penutur muda ini nanti akan pada gilirannya juga akan memiliki kemauan
ya, kemudian akan menumbuhkan ya kepada teman-teman yang lainnya, masyarakat yang lainnya, untuk bagaimana mereka juga ikut mempelajari bahasa daerahnya, sehingga komunitas itu akan tumbuh dari anak-anaknya. Kadang tentu kalau anak-anak kita diminta oleh para orang tuanya belajar, namun atas paksaan gitu, pasti hasilnya nggak maksimal. Namun kalau atas kesadaran yang sudah kita tumbuhkan, tentu mereka akan lebih mudah lagi. Nah, ini adalah harapan kami, sehingga mereka akan menjadi para penutur jati yang nantinya dapat mewarisi bahasa daerah kepada generasi berikutnya. Nah, yang kedua, tentu kami tadi sampaikan bagaimana kita menumbuhkan ruang-ruang kreativitas dan inovasi kebaruan dari para penutur jati ini dalam berkreasi melalui bahasa daerahnya. Benar. Apalagi kan kita ingin ya mereka di era digital nanti dengan kreativitasnya itu dipublish ya di media-media digital yang pasti akan menjadi kebanggaan kalau saya bisa tampil dong di RRI misalnya, di TVRI, di media sosial yang semua orang bisa mengaksesnya. Itu akan menjadi kebanggaan. Bener. Itu bakal jadi jejak positif ya untuk anak-anak ke depannya. Wah, ini saya pernah tampil di TVRI, pernah tampil betul. di RRI begitu ya, Bapak Iya, ya? tadi selain buku-buku yang nanti bisa kita kurasi, kita cetak ya, kita edarkan, sehingga pada saat nanti suatu besar, oh ini ada karya sastra saya loh, cerpen berbahasa daerah waktu saya masih kelas SD gitu lah. Akan menjadi motivasi dia untuk mencoba menulis lagi, sehingga besar tumbuh ya dalam rangka untuk melestarikan. Dan akhirnya beneran bahasa. jadi penulis bahasa daerah pula ya Bapak ya. Wah, keren banget. Tapi kayaknya kita bakal break sebentar Bapak, kita bakal istirahat sejenak. Nanti kita akan balik lagi karena masih banyak pertanyaan dari Jia juga ya. Untuk Pak Hafiz Muhsin hari ini. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang penasaran kita lagi ngobrolin apa hari ini, silahkan langsung gabung di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru atau bisa dengarkan kita langsung di 88,4 FM. Jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan? Kencan opo? Lah terus mau kemana? Dandan gitu? Mau nonton jaranan. Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel, pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindenya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup. Lah, ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah. Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi Rp1.000. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 seri cagar alam gambar komodo, koin 150.000 seri UNICEF, koin 200.000 seri cagar alam gambar badak, koin 300.000 seri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-50,
koin 500.000 seri peringatan 100 tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 seri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Masih bareng teman Pro 2, dan tadi J sudah sempat ngobrol ringan ya bareng Pak Hafiz Muhsin. Ini Pak Hafiz aja ya J panggilnya ya Bapak ya. Dan ya pokoknya banyak yang kita obrolkan di belakang tadi, walaupun cuman berapa menit ini iklannya. Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita masih ngobrolin soal revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Riau. Nah, ini kan jadi salah satu tugas ya Bapak ya, untuk melaksanakan perlindungan bahasa dan sastra. Ini jadi salah satu tugas yang diemban Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Balai Bahasa. Tugas ini diselenggarakan melalui fungsi penyusunan program dan masih banyak lagi. Mohon Bapak dijelaskan, ini apa saja yang sudah dicapai, kemudian target yang diharapkan ke depannya ini seperti apa Bapak? Oke. Bahwa pengembangan, kemudian pembinaan dan pelindungan itu adalah merupakan 3 hal yang memang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau kita singkat Badan Bahasa. Dan Badan Bahasa ini merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tugas fungsi tadi. Bagaimana melakukan pengembangan, melakukan pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra. Nah, tentu ada satu tugas lagi sebenarnya, karena sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 di dalam pasal 44 ayat 1 bahwa dinyatakan kita harus melakukan peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi ada tugas fungsi lain selain pengembangan, pembinaan dan pelindungan, namun juga penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, tugas tersebut dilakukan dalam 3 program prioritas yang kami tetapkan. Nah, ini yang juga menjadi aktivitas kami yang kita dorong agar proses kegiatan yang menjadi tugas fungsi bisa berjalan dengan baik. Baik. Jadi yang pertama adalah fokus kepada peningkatan literasi, kebahasaan dan kesastraan. Peningkatan literasi, kebahasaan dan kesastraan. Betul, Mbak Jia. Yang kedua adalah revitalisasi atau pelindungan bahasa dan sastra. Itu adalah fokus kedua, dan fokus ketiga adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Wah, ini emang udah jadi cita-cita dari dulu sepertinya di Bapak ya. Betul, ini menjadi misi kami di Badan Bahasa. Karena kenapa 3? Ini ketiganya merupakan hal yang sangat fundamental ya. Berbicara literasi misalnya, saat ini mungkin Mbak Jas sering membaca bagaimana hasil ya studi PISA, di mana peringkat Indonesia masih belum menggembirakan. Ya. Yang kedua, dari adik-adik kita, hasil asesmen nasional itu juga menunjukkan ya standar literasi anak-anak kita masih belum sesuai dengan harapan kita. Artinya masih di bawah standar. Bahkan dinyatakan hanya 1 dari 2 siswa ya yang tingkat literasinya sesuai dengan standar. Artinya hanya 50% saja dari jumlah siswa kita. Nah, belum lagi sebelumnya ada satu kajian indeks aktivitas membaca yang dilakukan oleh
Kemendikbudristek juga bahwa budaya literasi kita itu juga anak-anak kita masih rendah. Nah, bahkan yang mungkin menjadi keprihatinan kita, baru-baru ini UNESCO merilis bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia itu hanya 0,001 saja. Artinya hanya ada 1 dari 1000 masyarakat Indonesia yang gemar membaca. Nah, ini tentu kondisi yang tanda kutip memprihatinkan ya. Padahal kita tahu bahwa membaca pada masyarakat tentunya sangat diperlukan. Benar, sebagai basic ya, Bapak, alat ya untuk kita membuka cakrawala informasi pengetahuan yang lebih luas lagi ya. Dengan membaca insya Allah kita akan bertambah wawasannya. Betul. Namun kondisinya masih seperti itu. Makanya Badan Bahasa memberikan fokus utama kepada literasi kebahasaan dan sastraan. Dan ini sudah menjadi prioritas Kemendikbud juga ya. Jadi Mas Menteri meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-23 dengan tajuk Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Dan ini menjadi kabar gembira tentunya bagi para pemirsa pendengar RRI Pro 2 ya di Pekanbaru, bahwa melalui program Merdeka Belajar episode ke-23 di tahun 2022 yang lalu, setidaknya lebih dari 15,4 juta eksemplar buku-buku bacaan bermutu nih yang kita kirimkan ke satuan pendidikan dasar ya, yang tingkat literasinya masih rendah dan ada di daerah 3T. Nah, termasuk di Provinsi Riau nih, tahun 2022 kita kirimi kepada 114 sekolah dasar. 114 sekolah dasar ya Bapak ya. Satu sekolahnya mendapatkan kurang lebih 1.600 eksemplar buku. Nah, itu yang kemarin saya alhamdulillah bisa mengunjungi salah satu sekolah di SD Negeri 005 Desa Makmur. Dan merupakan kebanggaan, kebahagiaan luar biasa. Kenapa? Karena buku-buku yang kita kirimi tersebut luar biasa Mbak Jia, dikelola dengan baik. Ditata dengan baik di perpustakaan, di pojok-pojok baca kelas, juga ada di namanya saung baca gitu ya. Di mana buku-buku ada bergelantungan di sana sehingga anak-anak pada saat istirahat ada yang ke perpustakaan, ada yang ke pojok baca, ada yang ke saung membaca buku-buku cerita tersebut. Saya sangat bangga gitu ya, karena bagaimana juga mewakili pemerintah menyaksikan minat baca anak sudah tumbuh dengan buku bacaan yang kita kirimi. Artinya saya mengapresiasi karena buku itu telah dimanfaatkan dengan baik dan dapat menumbuhkan minat baca. Itu tentang literasi. Itu sebenarnya saya tahu SD di mana Bapak. Kayaknya saya KKN dulu di sana deh. Di Pelalawan. Iya benar, di Pelalawan kan Bapak. Kemarin kita kejaran waktu ke sana karena kebetulan di sana dijadwalkan sebenarnya pukul 10 ya. Namun karena perjalanan rupanya di dalam kota macet dan habis hujan sehingga banyak genangan air, agak terlambat. Dan alhamdulillah kita bisa dialog dengan guru-gurunya, dengan siswanya, dengan bisa menyaksikan praktik-praktik baik. Dan saya anggap keren akan menjadi satu hal positif. Benar. Ini apa nih Pak yang diharapkan ke depannya dari program ini? Nah, dari program ini tentunya berkelanjutan. Ya, jadi kita tahu ya bahwa untuk bisa menyasar ke seluruh satuan pendidikan tentu harus bertahap. Betul. Ya, sehingga di tahun ini kita kembali mencetak buku lagi nih Mbak Jia. Kurang lebih ada 21 juta eksemplar yang akan kita kirimi kembali kepada sekolah-sekolah dasar yang memang tingkat literasinya masih level rendah. Nah, mohon dukungannya juga gitu ya. Artinya praktik-praktik baik yang ada akan kami coba tularkan nih kepada sekolah-sekolah penerima yang lain agar itu bisa menumbuhkan kreativitas anak dan juga motivasi gurunya untuk juga bisa meningkatkan literasinya. Bapak, sedikit lagi nih Bapak, tapi kita agak balik lagi ke bahasa daerah tadi ya Bapak ya. Ini kan bahasa daerah di Riau ini banyak sekali Bapak. Ini bahasa apa saja yang ada di Riau? Mungkin boleh sedikit gambaran untuk teman Pro 2 juga Bapak ya. Dan apa saja nih sastra lisan yang sudah jadi kekayaan masyarakat Riau, seperti apa kondisinya saat ini?
Ya, mungkin secara khusus ya untuk yang memang kondisi bahasa daerah di Riau lebih kepada bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Walaupun ada dialek-dialek yang berbeda. Kemarin disampaikan oleh komunitas ada dialek aliran sungai ya. Berdasarkan wilayah. Jadi mungkin perbedaannya bukan bahasa. Tapi dialeknya. Ada yang pakai O, ada yang pakai E. Betul ya. Jadi itu, nah sehingga memang ada seperti dialek suku anak dalam gitu ya. Ada dialog Melayu Riau, ada yang di daerah kepulauan gitu, ada yang di dialek di daerah Dumai dan sebagainya. Nah sehingga memang fokusnya ya kita kepada bahasa Melayu tersebut, namun nanti dengan dialek-dialek masing-masing saja. Sesuai dengan karakteristik di wilayah kerjanya. Gitu. Kita lanjut Bapak ya. Ini kan kegiatannya sudah disusun dan dicanangkan sedemikian rupa. Ini apakah semua kegiatan ini sudah termasuk dalam genre sastra Bapak? Kemudian kira-kira genre sastra mana nih yang sudah tersentuh dalam upaya pelestarian ini? Ya, kembali kepada tadi jenis lomba ya. Jadi untuk genre sastra kita sampaikan tadi seperti cerita pendek, cerpen gitu. Kemudian puisi, kemudian juga kaitan dengan menulis, ya. Itu juga kita tumbuhkan. Nah ini kita tumbuhkan dalam pengertian untuk mengaktifkan kembali para anak-anak untuk mencintai sastra tulis dulu ya, dan juga sastra lisan tentunya. Gitu. Sehingga katakanlah tadi dalam rangka menulis puisi, satu mereka juga bacakan, baca puisi daerah itu. Sehingga apa yang dibacakan merupakan hasil karyanya, yang tentu kita tingkatkan agar menjadi aktivitas yang menjadi kepandaian ya, anak-anak tersebut dalam rangka meningkatkan tadi genre sastra tersebut. Bapak Haji juga dapat kabar bahwa peserta FTBIN 2024 ini dari 25 provinsi kan, 19 UPT ini harus mewakili 72 bahasa yang direvitalisasi tahun 2023. Ini maksudnya apa ini Bapak? Ya ini yang tentu kita ingin bahwa kegiatan ini secara prosesnya berjalan dengan bagus, ya. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pentahapan sampai dengan pelaksanaan festival Tunas Bahasa Ibu. Baik. Nah, namun untuk bagaimana kita melihat hasilnya, ini yang akan kita lihat di dalam proses festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Sehingga di tahun 2024 ini direncanakan kita lakukan festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional untuk melihat bagaimana karya-karya anak ini dalam pelestarian untuk 72 bahasa daerah yang telah dilakukan revitalisasi tahun 2023. Jadi nanti di masing-masing provinsi akan mengirimkan pesertanya yang akan menyajikan karya-karyanya dengan bahasa daerahnya. Wah. Jadi nanti boleh dikatakan kita akan melihat nih penampilan 72 peserta ya. Dengan bahasa daerahnya masing-masing, ya, dengan berbagai lomba. Ada yang pidato bahasa daerah, katakanlah Melayu, gitu ya. Ada yang baca puisi dengan bahasa daerah Batak, misalnya gitu. Ada yang nembang dengan bahasa Jawa, gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kita betul-betul merupakan kenikmatan sendiri. Kita bisa mendengar, menyaksikan 72 bahasa daerah itu digelar oleh para anak-anak terbaik dari 26 provinsi. Wah, gitu. Jadi gak sabar kayaknya dia pengen nonton di acara dan kegiatan. Boleh Mbak Cia, nanti kita undang ya secara khusus ya. Oh boleh. Terima kasih Bapak atas undangannya. Bapak ini terakhir deh Bapak, karena ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10:54. Gak kerasa ya Bapak ya. Padahal ini pertanyaannya masih banyak Bapak. Kali ini gak cukup. Mungkin 2 jam kali baru cukup ya. Boleh. Ini terakhir Bapak, sebagai penutup nih, apa pesan yang akan Bapak sampaikan ini untuk teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI? Oke, pesan pertama tentu dalam rangka mendukung revitalisasi bahasa daerah, kami mohon dukungan dari seluruh
pengampu kepentingan. Karena revitalisasi bahasa daerah ini bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah dan juga komunitas serta masyarakat dan juga orang tua. Ya, jadi kita mulai dari ruang-ruang kecil kita, di dalam kamar kita, diskusi dengan anak, ngobrol dengan anak, dengan bahasa daerah, di lingkungan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, orang tua, juga dengan lingkungan masyarakat, ya, atau bahkan di komunitas, sehingga bahasa daerah tetap bisa kita jaga kelestariannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kaitan dengan literasi, ya. Jadi senyambang kita juga menumbuhkan minat baca anak, tentu dengan koleksi-koleksi bacaan bermutu yang berbahasa daerah, juga kita tumbuhkan supaya seorang ibu nanti membacakan ceritanya yang sudah ditulis oleh anak-anaknya, misalnya gitu dengan bahasa daerah kepada anak-anaknya sebelum tidur, misalnya dibacakan cerita kita yang memang membacakan pesan positif ya kepada anaknya sebelum tidur dengan bahasa daerah misalnya. Yang itu dengan literasi, artinya kita tidak dimulai dari diri sendiri lah. Apalagi tentu upaya ini harus ditumbuhkan tidak hanya lingkungan keluarga, namun juga lingkungan komunitas, bahkan lingkungan kerja. Mungkin pada hari ini misalnya, satu minggu ada satu waktu kita wajib berbahasa daerah gitu ya, atau wajib membaca satu buku cerita berbahasa daerah misalnya, atau yang lainnya. Nah, pesan yang ketiga, ini saya ingin sampaikan juga buat para pemirsa pendengar RRI Pro 2 ya di Pekanbaru, bahwa ada kabar menarik dan membahagiakan yang mungkin belum teman-teman ketahui. Yaitu ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Ini yang terpenting ya. Artinya kita harus memiliki rasa bangga untuk bisa mengutamakan bahasa Indonesia karena sudah diakui sebagai bahasa resmi di UNESCO, khususnya yang digunakan dalam sidang umum UNESCO. Nah, mungkin 3 hal itu yang kami ingin sampaikan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan bersama-sama kita gaungkan ya semangat untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah. Dan ada satu pesan dari kami, kami punya slogan Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing gitu. Bener menarik banget Bapak, padahal nih masih banyak pertanyaan ya. Karena memang apalagi yang dari Jia pribadi sendiri Bapak, banyak sekali ya kita yang menggunakan bahasa daerah itu diejek gitu ya Bapak ya. Apaan sih, kok hari gini masih pakai bahasa daerah aja, gagal banget gitu ya Bapak. Padahal kan memang seharusnya seperti itu ya, harus dilestarikan ya Bapak. Benar. Terima kasih banyak Bapak sudah mampir di Pro 2 hari ini. Untuk teman Pro 2 yang hari ini ketinggalan mungkin tontonannya, tayangannya, kamu bisa saksikan tayangan ulang kita di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru. Bapak lain kali kayaknya harus mampir lagi ya di Pro 2 dengan senang hati ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hafiz sudah mau hadir hari ini di sini, dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 sudah setia dengerin kita dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita berdua pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum. Pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Eis. Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak. Iya Mbak. Eis Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge? Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.